Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing materi OBGYN, yaitu perdarahan dalam kehamilan. Pada part pertama ini, kita akan membahas tentang perdarahan dini atau perdarahan muda, yaitu perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, untuk perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, akan kita bahas di video yang selanjutnya. Baik, kita mulai. Soal pertama, Nyonya Ki datang ke IGD dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, ada beberapa poin yang harus kita pikirkan di dalam kepala kita. Yang pertama, perdarahannya itu terjadi pada saat hamil atau tidak. Nah, pada soal ini, keluar darah HPHT 2 bulan yang lalu dan tes pack positif, berarti pada saat hamil. Poin yang kedua, usia kehamilan. Ini 2 bulan ya, berarti kurang dari 20 minggu. Kemudian yang ketiga, tinggi fundus uteri. Sesuai atau tidak dengan usia kehamilan. Ini TFU-nya berkurang sedikit dari usia kehamilan. Nah, yang keempat, porsio. Porsionya terbuka atau tertutup. Nah, di sini terbuka. Yang kelima adalah ada tidak ekspulsi, ada tidak jaringan yang keluar. Di sini ada jaringan ya. Nah, 5 poin ini harus kita pikirkan ketika kita membaca soal. Jadi dari awal kita membaca soal udah kelihatan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Nah, pas membaca soal yang selanjutnya itu pikiran 5 poin ini sudah harus kita screening di dalam pikiran kita. Nah, baik, kita bahas perdarahan dalam kehamilan itu ada dibagi menjadi 2, kurang dari 20 minggu. Ini saya ganti dulu ya warna penanya. Nah, usia kurang dari 20 minggu atau lebih dari 20 minggu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang kurang dari 20 minggu. Yang kurang dari 20 minggu itu ada abortus, ada KET, sama ada mola hidatidosa. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini abortus, KET, atau mola hidatidosa? Nah, kalau kita tadi udah tahu porsionya terbuka, kalau KET itu nggak mungkin porsionya terbuka. Terus TFU-nya kurang dari masa kehamilan. Kalau mola itu biasanya TFU-nya lebih dari masa ukuran kehamilan. Jadi yang 2 ini udah tersingkir, berarti tinggal abortus kemungkinan jawabannya. Nah, abortus itu ada pilihannya lagi. Ada abortus imminens, ada abortus incipiens, ada abortus incomplete, ada abortus complete, dan ada misaborsi. Nah, cara membedakannya yang pertama sekali yang harus kita pikirkan itu adalah porsionya terbuka atau tertutup. Tertutup atau terbuka. Kalau dia terbuka, itu ingat yang ini itu terbuka. Kemudian kalau yang tertutup ada complete dan imminens. Jadi kalau di soal tadi kan porsionya terbuka. Jadi jawabannya itu nggak jauh-jauh dari 2 ini. Kalau nggak incipient, ya incomplete. Nah, membedakannya, lihat tinggi fundus. Kalau incipient, itu berarti tinggi fundusnya itu tetap. Terkadang incomplete juga tinggi fundusnya masih ada yang bentuk tetap. Tapi yang pembedanya adalah incipient itu belum ada ekspulsi jaringan. Karena dia masih sedang baru berlangsung dan perdarahannya masih banyak. Kalau incomplete perdarahannya sedang atau sedikit, tidak terlalu banyak. Itu yang membedakannya. Kemudian kalau imminence itu sama complete itu porsio yang tertutup 2 ini. Imminence dan complete. Dia itu TFU-nya tetap, bercak darah ada, bercak-bercak ada, ekspulsi tidak ada. Kemudian kalau yang complete
itu jaringan sudah keluar semua. Biasanya pasien mengeluhnya sudah ada keluar jaringan yang besar-besar, atau sudah banyak perdarahan sama jaringan kecil-kecil tapi keluar terus. Pokoknya udah ada yang keluar. Kemudian tinggi fundusnya biasanya kalau komplit itu sudah sangat datar, jauh dari usia kehamilan. Plano tes masih bisa positif sampai hari 7 setelah kejadian masih bisa positif. Nah, untuk tata laksananya, kalau imminence itu cukup bed rest. Kalau complete, supportive sama observasi karena sudah keluar. Tapi kalau incipiens atau incomplete itu kita dilatasi baru kuritase. Nah, incipiens itu biasanya kan disertai dengan perdarahan masif. Nah, kalau terjadi gangguan hemodinamika pada TTV-nya misalnya ada tanda-tanda syok, maka kita harus lakukan resusitasi. Nah, jika abortusnya itu terjadi lebih dari 3 kali atau 3 kali berturut-turut, itu masuk ke dalam abortus habitualis. Nah, kalau dia disertai demam, nyeri, itu masuk ke abortus septik. Nah, itulah tentang aborsi. Jadi, jawabannya yang tadi itu adalah abortus incomplete. Karena porsionya terbuka, berarti kemungkinannya kalau tidak incipient, incomplete. Kemudian, TFU-nya sudah mulai berkurang. Sudah ada yang keluar, kemudian sudah ada jaringan, ekspulsi jaringan, berarti incomplete. Kalau incipient, dia ekspulsi jaringannya belum ada. Soal selanjutnya, nomor 2, Nyonya T, umur 25 tahun, telat head 3 bulan, mengeluarkan darah sedikit-sedikit sejak 2 hari disertai perut kram, mual, muntah hebat. PF-nya, tensinya meningkat, nadinya 110 kali per menit, TFU-nya 1 jari di bawah pusat. Nah ini, usia telat haidnya kan baru 3 bulan nih, berarti usia kehamilannya UK-nya 12 minggu. Sedangkan TFU-nya itu 1 jari di bawah pusat. Ini kalau 1 jari di bawah pusat itu usia kehamilan sekitar 23 minggu. Ingat, urutan usia kehamilan sepusat berapa minggu itu dihafalin ya teman-teman. Kalau sepusat itu 24 minggu. Nah, kemudian tesnya positif, planonya positif. Nah, itu kemungkinan jawabannya adalah kalau A, pilihannya abortus imminens, B, HEG, C, infartu, D, PEB. Kalau HEG nggak ada mengeluarkan darah, berarti kita coret. Abortus masih ada kemungkinan, tapi di sini pemeriksaan TFU-nya lebih besar daripada usia kehamilan, berarti kita lebih condong memikirkannya kepada mola hidatidosa. Kenapa? Karena kalau abortus biasanya kan usia kehamilannya berkurang atau sesuai usia kehamilan. Kemudian juga biasanya ada pemeriksaan porsio, di sini di soal tidak ada. Jadi jawabannya adalah mola hidatidosa. Ini sesuai, TFU lebih besar dari usia kehamilan, ada mual muntah, ini ada mual muntah. Kemudian juga ada peningkatan tensi karena adanya peningkatan beta HCG. Ini mempengaruhi tensi. Jadi soal ini jawabannya adalah mola hidatidosa. Kemudian soal nomor 3, Nyonya usia 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. 2 bulan tidak mens. Tensinya turun. Kemudian pemeriksaan dalam fornix posterior menonjol. Nyeri goyang porsio. Pemeriksaan USG didapatkan cairan bebas pada kapung Douglas. Ini nyeri perut kanan bawah, hebat. Kemungkinannya kan bisa APP nih. Bisa KET, bisa radang panggul, bisa anesitis, bisa semua. Kalau abortus, tadi harus ada keluar darah. Atau bercek-bercek lah minimal di soalnya. Kalau nggak ada, kita sisihkanlah jawaban ini. Kemudian, perut kanan bawah, kalau appendicitis sama appendicitis akut kan harus memenuhi Alvarado score. Alvarado score-nya. Jadi teman-teman hafalin ya. Nah, di sini sepertinya Alvarado score-nya belum memenuhi. Nah, kemudian yang paling mungkin itu adalah KET. Kenapa? Karena dia ada nyeri goyang porsio.
nyeri goyang Porsio. Kemudian ada cairan bebas di cavum Douglas. Jadi jawabannya KET. Nah, sesuai teorinya KET itu ada nyeri perut bawah, kanan bawah, di soal juga sudah ada, kemudian abdomen tegang sama ada shock progresif. Nah, di sini terlihat di TV-nya tensinya sudah mulai menurun jauh. Kemudian ada nyeri goyang Porsio, kemudian ada cavum Douglas menonjol. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Nyonya Z, umur 26 tahun, G3P0A2, grafida 18-19 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut dan keluar darah dari vagina. Nih, keluar darah saat kehamilan. Berarti perdarahan dalam kehamilan. Kemudian usia kehamilannya 18 sampai 19 minggu, berarti kurang dari 20 minggu. Kemudian TFU sesuai UK, Porsio OUE-nya terbuka. Nah, pokoknya jawabannya adalah abortus. Porsio terbuka, pilihannya ada 2. Kalau bukan incipient berarti incomplete. Kemudian TFU-nya di soal masih sesuai usia kehamilan. Kemudian ketuban masih utuh, belum ada ekspulsi jaringan. Berarti kemungkinan jawabannya adalah C, abortus incipiens. Soal selanjutnya, nomor 5, Nyonya B, 25 tahun, G2P1A0, grafida 18 minggu, datang dengan keluhan nyeri perut ringan dan keluar darah dari vagina. PF lain normal, didapatkan darah keluar bercak-bercak. Porsio tertutup, TFU sesuai masa kehamilan, tata laksana yang tepat adalah hamil, keluar darah, berarti perdarahan dalam kehamilan. Usia 18 minggu, kurang dari 20 minggu, berarti kemungkinan adalah abortus. Porsio tertutup. Porsio tertutup kemungkinannya ada 2, kalau tidak imminence berarti complete. TFU masih sesuai masa kehamilan. Kalau complete, TFU-nya sudah kurang dari masa kehamilan, karena namanya udah komplit, berarti perutnya udah mulai kembali datar lagi. Nah, kalau masih sesuai masa kehamilan berarti ini kemungkinan diagnosisnya adalah AB imminence. Tadi sudah dijelaskan kalau AB imminence tata laksananya adalah bed rest dan pertahankan konsepsi dengan progesteron. Jadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, cukup sekian dulu sharing kita hari ini tentang abortus. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas perdarahan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, yaitu ada placenta previa, ada solusio placenta. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Good luck!